Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan jika kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan berusaha untuk merutinkan, yaitu mengkaji atau mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan para ulama berkaitan dengan satu hal yang penting yang menjadi amanah dari setiap manusia yang telah Allah berikan rizki atau nikmat, yaitu berupa anak, yang mana termasuk dalam hal ini adalah kewajiban yang sangat besar, amanah yang sangat agung, amanah yang sangat mulia, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepadanya, yaitu berupa karunia seorang anak ataupun keturunan. Anak ataupun keturunan merupakan nikmat, amanah, dan tanggung jawab yang besar. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala bahwasanya termasuk amanah dan kewajiban yang besar bagi seorang ayah ataupun orang tua, yaitu ayah dan ibu, yaitu dengan menjaga amanah tersebut, dengan menjaga anak-anak dari sisi pendidikannya, dari sisi pengajarannya, dari sisi memberikan nasihat-nasihat kebaikan, membimbing mereka kepada kebaikan, dan hal tersebut merupakan amanah yang besar yang harus dipelihara, yang mana amanah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-32, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa memelihara amanah dan janji-janji mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim, yaitu yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha wa rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, amanah yang telah diberikan oleh Allah atas kalian sedang kalian mengetahuinya. Wa'lamu, dan ketahuilah,
annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu merupakan fitnah, ujian, cobaan bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah balasan yang mulia. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, asyrul muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dalam kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk kita menjaga amanah. Pentingnya sifat seorang mukmin itu memelihara amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mengingat, janganlah kita menjadi orang-orang yang mengkhianati amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya amanah yang secara khusus yang akan kita bahas pada pertemuan atau menjadi tema pada kajian kita, yaitu amanah berupa anak. Anak merupakan nikmat sekaligus amanah. Nikmat yang hendaknya dijaga. Cara menjaganya, cara menunaikan amanah tersebut, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi, yaitu dengan cara bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita mengajari anak kita, bagaimana kita memberikan nasihat kepada mereka, dan bagaimana kita membimbing, mengarahkan mereka. Itulah bentuk untuk kita menjaga amanah ini, bentuk mensyukuri nikmat, yaitu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat Al-Quran surat Al-Anfal tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya amwalukum, bahwasanya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Harta kita yang merupakan nikmat dari Allah itu sekaligus amanah, bisa menjadi bumerang bagi kita, bisa menjadi pembawa kesenangan, pembawa kegembiraan, dan juga bisa menjadi pembawa kesengsaraan dan kecelakaan bagi kita. Begitu juga anak-anak kita, anak-anak yang merupakan nikmat dan karunia dari Allah, itu juga bisa menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian bagi diri kita jika kita lalai, jika kita tidak sanggup menjaga amanah tersebut. Anak tidak hanya cukup diberi harta, anak tidak hanya cukup diberi pakaian, tidak cukup diberi perhatian yang bersifat duniawi, namun kita juga harus mendidiknya. Memelihara di sini yaitu dengan menjaganya, memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan memberikan pengarahan-pengarahan yang tidak sampai keluar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para orang tua, nikmat yang mulia, yaitu dalam firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura. Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-49, yaitu bahwasanya lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya tentunya. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki.
yahabu liman yasha' inathan wa yahabu liman yasha' dzukura. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, memiliki kehendak, yaitu berupa memberikan anak perempuan ataupun anak laki-laki. Di sini telah jelas bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Ar-Razik, Allah adalah yang memberi rizki, Allah adalah yang menciptakan. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan kehendaknya sesuai atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah memberikan rizki kepada seorang berupa anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalil bahwasanya anak merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan hendaknya untuk kita senantiasa menjaga amanat tersebut, menjadikan anak-anak itu bukan sebagai fitnah atau ujian yang mendatangkan kesengsaraan, namun kita berusaha menjadikan nikmat dan amanah ini berupa sebagai ganjaran yang besar, agar kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, agar bisa mendatangkan ridha dan keberkahan Allah atas diri kita dan anak-anak serta keluarga kita, dan agar kita jauh dari yang namanya menyia-nyiakan rizki. Sebagaimana disebutkan Allah yahabu liman yasha. Allah memberi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan atas kehendaknya. Mungkin terkadang seorang belum diberi rizki oleh Allah berupa anak, dan Allah juga mungkin memberi rizki anak laki-laki, atau Allah memberi rizki anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Jaga dari apa? Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaika, di dalamnya, di neraka, terdapat seorang penjaga dari malaikat yang sangat kasar lagi bengis. Di sini dalil ayat bahwasanya hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka, agar diri kita selamat dari neraka yang bahan bakunya dari manusia dan bebatuan, yang di dalamnya terdapat malaikat yang sangat bengis. Dan juga agar kita menjaga keluarga kita. Keluarga yaitu di dalamnya anak dan istri kita, yang mana tadi telah disebutkan bahwasanya anak itu adalah rizki, anak itu adalah amanah, dan jangan sampai anak itu menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian dan cobaan yang menjadikan Allah itu murka. Di antara atau dalam tafsir ayat ini, di antara cara untuk menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari api neraka, yaitu dengan allimuhum wa addibuhum. Allimuh wa addibuh, yaitu mengajari anak kita, mengajari atau mengarahkan, membimbing, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada mereka, kepada anak-anak kita dan juga keluarga kita atau istri kita. Itu di antara cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita.
Maka tatkala kita mengajari mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka, otomatis ini juga bagian dari memelihara diri kita dari api neraka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang telah sahih dari Nabi, sebuah hadis, beliau bersabda bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wa khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yaitu yang artinya bahwasanya setiap dari kita adalah pemimpin atas setiap apa yang kita pimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Seorang pemimpin atau kepala negara, al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, seorang pemimpin atau kepala negara itu adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita, terutama seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, itu adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, pemimpin dalam keluarga kita, maka otomatis istri kita, anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab kita, dan kelak kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita, atas istri-istri kita. Dan juga disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan wanita itu adalah pemimpin apa yang ada dalam rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan atau menjadi tanggungannya di dalam rumah suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang pembantu adalah memiliki tanggung jawab atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan tidaklah kita semua, setiap dari kita itu adalah memiliki tanggung jawab atas segala hal yang ada pada diri kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka orang tua, yaitu ayah ataupun ibu, yang mana ia memiliki tanggung jawab atas anak-anaknya, dan kita akan ditanya, atau apakah anak kita itu menjadi penyebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, ataupun akan menjadi celaka, sebab celaka bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dikatakan bahwasanya seorang ahli ilmu dari kalangan ahli ilmu mengatakan bahwasanya innallaha yas'alul walid an waladih yaumal qiyamah qabla an yas'alal walad
an walidihi fa innahu kama anna lil ab ala ibnihi haq falil ibni ala abihi haq. Bahwasanya Allah akan menanyai seorang ayah, akan menanyai orang tua atau ayah atau bapak tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum bertanya kepada sang anak tentang bapaknya. Karena sebagaimana bapak itu memiliki hak atas anaknya, begitu juga sang anak memiliki hak atas orang tuanya. Berkaitan dengan hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwasanya setiap dari kita itu memiliki tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dikatakan oleh sebagian ahli ilmu tadi bahwasanya kelak di hari kiamat, kelak tatkala kita mempertanggungjawabkan atas tanggung jawab dari diri kita di dunia, anak itu juga akan ditanya atas bapaknya, dan bapak juga akan ditanya atas anaknya, dan anak memiliki hak atas bapaknya, dan bapak memiliki hak atas anaknya. Namun yang perlu digarisbawahi dalam perkataan ulama tadi, bahwasanya kelak yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban seorang ayah atas anaknya. Maka kewajiban yang harus diperhatikan, tanggung jawab yang harus kita perhatikan lebih utama tatkala posisi kita menjadi seorang ayah, tatkala kedudukan kita menjadi seorang pemimpin bagi anak-anak kita. Karena ini yang akan ditanya pertama oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama atas diri kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan bagaimana beberapa perkataan yang diantaranya berikut ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik, madza adzabta lahu wa madza 'allamtahu wa innahu mas'ulun an birrika wa ta'iyatihi laka." Yang artinya, ajarkanlah anakmu adab, ajarilah mereka sopan santun ataupun adab ataupun ilmu, karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang anakmu, apakah engkau telah mengajarinya, atau apa yang telah engkau ajarkan kepadanya, dan ia pun atau anakmu juga akan ditanya tentang bakti dan ketaatannya kepadamu. Perkataan Ibnu Umar ini menjelaskan bahwasanya kita harus mengajari anak kita. Kita harus mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan agamanya, dan juga kita harus mengajari adab sopan santun terhadapnya. Karena apa? Karena kelak kita akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita ajarkan kepada anak kita. Anak kita telah kita ajari apa selama di dunia ini? Anak kita telah kita bekali apa selama di dunia ini? Maka itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana juga anak kita akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan baktinya, berkaitan dengan baktinya, dan berkaitan dengan ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mewajibkan berbuat baik
kepada mereka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini dalam ayat ini menerangkan tentang bahwasanya anak itu harus berbuat baik, harus berbakti kepada kedua orang tuanya, harus taat kepada kedua orang tuanya. Dan dalam ayat ini Allah telah memfirmankan, mewasiatkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan di sisi lain bahwasanya Allah juga mewasiatkan kepada kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Agar apa? Agar mereka mendidik dan memberikan pengajaran, pembelajaran, pengarahan, serta nasihat ataupun bimbingan kepada anak-anaknya, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Yakni maksudnya Allah mewasiatkan kepada orang tua berkaitan dengan anak-anaknya. Apakah anak-anaknya ini diarahkan? Apakah anak-anaknya ini diberi pendidikan? Apakah anak-anak ini diberikan ilmu yang berkaitan dengan akhiratnya, yang mana ini sebagai bekal untuk kehidupan dunia menuju akhiratnya. Sebagaimana tadi seorang anak juga diwasiatkan berkaitan dengan orang tuanya. Maka apapun posisi kita, entah saat kita menjadi seorang anak ataupun saat kita menjadi orang tua, dua hal tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab. Dan saat ini yang menjadi pembahasan penting bagi kita yaitu bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita juga telah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruh yang sangat besar terhadap apa? Terhadap kepribadian, terhadap pemikiran, terhadap keyakinan, terhadap tingkah laku anaknya. Terlebih berkaitan dengan perangai ataupun akhlak seorang anak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kamathalil bahimati tantujul bahimata bal ra'a fiha jada'a. Yang artinya bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut itu menjadi seorang Yahudi atau beragama Yahudi. Au yunassiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Nasrani. Au yumajjisanihi, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut sebagai seorang Majusi. Kamithlil bahimati, sebagaimana atau seperti halnya atau laksana dimisalkan seekor hewan, tuntijul bahimata, yang mana
hewan tersebut atau hewan ternak itu melahirkan seorang anak atau seekor hewan atau anak, hal tara fiha jada'a, apakah engkau mendapatinya atau melihatnya dalam kondisi cacat? Maka ini merupakan permisalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaitu berkaitan tentang pengaruh besar orang tua terhadap anaknya. Karena tatkala anak itu dilahirkan, anak itu memiliki sebuah potensi, sebuah modal yang sangat utama dalam orang tua itu menjalankan pendidikannya. Yaitu apa? Yaitu fitrah. Anak tersebut memiliki fitrah, yang mana fitrahnya yaitu Islam, mengesahkan Allah, suci. Namun fitrah, kebaikan, modal besar ini tergantung orang tuanya. Apakah bisa memanfaatkannya? Apakah bisa menjadikannya lebih baik atau malah menghancurkannya? Karena disebutkan tadi, fa'abawah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut mudah mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut biasa untuk enggan bersegera menjalankan sholat. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan biasa anak tersebut tenggelam bersama gadgetnya ataupun media-media TV yang menjadikan buruk keyakinan, pemikiran, akhlak, dan seterusnya. Karena pada dasarnya anak itu adalah peniru yang ulung, peniru yang handal, dan tidaklah suatu hal yang pertama kali, suatu hal yang pertama untuk ditiru itu kecuali orang tuanya. Maka fitrah itu terkadang yang merusak. Terkadang pendidikan itu menjadi pendidikan yang buruk karena sebab kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi teladan yang baik. Dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, yaitu perumpamaan seekor hewan ternak, yang mana tidaklah hewan ternak itu melahirkan seekor hewan ternak lainnya kecuali dalam keadaan normal. Dan tatkala lahir dalam keadaan cacat, itu karena satu hal yang lainnya, yang mana jika normalnya maka hewan ternak itu akan dilahirkan secara normal. Jika memiliki cacat atau aib, atau mungkin tubuh atau tangannya atau kukunya dari hewan tersebut itu terpotong ataupun cacat, itu ulah atau sebab dari yang memiliki atau perbuatan dari pengembala atau pemiliknya. Demikianlah anak kita. Maka kembali kepada diri kita. Apakah kita menjadi teladan, mengarahkan, membimbing anak kita menuju kebaikan, atau malah merusak anak kita menuju keburukan, dan keburukan itu juga kembali kepada kita tatkala kita kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin muqaddimah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan pentingnya kita mendidik anak, atau pentingnya pendidikan anak berkaitan dengan amanah yang
telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau ada salahnya, itu dari diri saya pribadi, dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon akan diberi tunjuk dan arahan dari Allah. Dan jika ada benarnya, maka itu dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, yang bisa menjadi bekal untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.